Jadi usul fikih itu menerangkan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Begitu. Nah, pertanyaannya, yang ke Quran dan hadis itu siapa yang berhak istidlalnya? Hanya mazhabul arba'ah. Gitu. Kenapa cuma mazhabul arba'ah? Kenapa cuma ulama 4 yang tadi yang berhak menetapkan langsung mengambil hukum ke Quran dan hadis? Karena ada syarat. Kalau tidak ada syarat, berarti bukan 4 ulama. Berarti seluruh ulama yang hidup di abad 1, 2, 3 semua bisa ke Quran dan hadis. Betul. Sedunia kan bukan 4 ulama yang hidup. Ratusan bahkan ribuan. Lantas kenapa cuma hanya 4 ulama itulah yang berhak ke Quran dan hadis? Dikarenakan ada persyaratan. Kalau saja tidak ada persyaratan, otomatis ulama yang hidup di abad tersebut semuanya bisa ke Quran dan hadis, berarti semua bisa menjadi mazhab, bisa menjadi mujtahid mutlak. Oleh karena itu ada persyaratan yang mencukupi persyaratan, yaitu Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, lalu istidlalnya kemana? Ke Qurannya. Kan di Quran itu ada ayat mustabir, ada ayat muhtasabih, ada ayat muhkam, ada ayat nasakh mansukh, ada ayat qisas. Jadi seluruh ulama mazhab yang 4 itu mengambil hukumnya ke ayat muhkam dan nasakh mansukh doang. Ini seluruhnya ini. Seluruh mazhab ini. Jadi usul fikih itu menerangkan tata cara mazhab yang 4 mengambil hukum ke ayat muhkam dan nasakh mansukh. Tidak semuanya dibikin hukum Islam. Kayak gitu. Yang dijadikan hukum Islam itu hanya 2, ayat muhkam dan ayat nasakh mansukh. Baik Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, semuanya ke situ. Lalu ke hadisnya apa? Sahih dan mutawatir. Jadi sama nih, 4 mazhab itu semuanya ke Quran dan hadisnya. Ke ayat muhkam asal masuk, hadis sahih dan hadis mutawatir. Itulah disebut qawaid kuliah atau yang disebut adillatul ijmaliyah atau yang disebut Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, qawaid kuliah itu namanya aturan qawaid bi umumil mazhab. Seluruh mazhab qawaid kuliahnya sama. Dalam arti seluruh mazhab mengambil hukum ke Quran dan hadisnya itu sama, ke ayat muhkam dan nasakh mansukh. Lalu kenapa kita diwajibkan bagi kiai yang sudah menyampaikan hukum dan menetapkan hukum Islam diwajibkan harus tahu qawaid? Itu dikarenakan harus pakai pelaturan. Apa yang harus kita copy paste dari mazhab itu? Apa yang mesti kita contoh dari mazhab yang 4 itu? Mazhab yang 4 mengambil ke ayat muhkam terdiri dari kalam amar, kalam nahi, kalam am, kalam khos, kalam mujmal dan sebagainya. Banyak. Nah, maka itu memponis kalam amr, amrun bisegat yang ada dalam Al-Quran jumlahnya 26, itu tidak langsung memponis. Berarti otomatis harus meneliti dulu. Meneliti apa? Meneliti riwayatnya, asbab nuzulnya, tarikh ayatnya, torik ayatnya, khotnya, rosamnya, wakof dan sebagainya. Setelah di semua beres diteliti, baru diponis ini amrun lil wujub. Itu. Fungsi kita apa? Begitu juga kita. Kita pun mengikuti seperti madhab ke Quran dan hadis. Tidak langsung timbul ponis kalam amar, kalam nahi. Kita pun ke mukalaf, ke manusia nih, ke orang. Ketika ada orang bertanya terhadap kita, ibarat madhab itu teliti asbab nuzul. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Apakah keinginan dia sendiri? Apakah ada pemaksaan? Apakah dia lupa? Apakah dia belum tahu? Apakah dia sedang tidak sadar? Begitu. Maka teliti Islamnya, teliti baliknya, teliti akalnya, teliti psikologisnya, teliti pengetahuannya, teliti apa yang dia katakan, teliti pekerjaannya. Itu ibarat madhab meneliti asbab nuzul ayat, riwayat ayat, torik ayat, tarikh ayat, begitu. Jadi usul fikih yang ada di kitab itu adalah pekerjaan madhab, bukan pekerjaan kita. Kita mah hanya copy paste, mencontoh. Intinya dari madhab manapun, ulama muqallidnya sama dengan kita.